Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat semuanya ya. Jumpa lagi kita di Diary Insun. Nah, sesuai janji gue sebelumnya, hari ini gue mau sharing tentang sekolah anak di zaman pandemi kayak gini. Terus mungkin referensi sekolah anak di sini, biaya-biayanya, terus sama persiapan kira-kira apa aja nih yang diperluin bagi yang ada rencana pindah ke sini, terutama terkait sekolah anak. Ikutin terus ya videonya. Sekolah di musim pandemi. Nah, jadi mungkin gue mau cerita dulu sedikit. Jadi di sini sempet lockdown juga kan, sekitar 3 bulan kayaknya. Mulainya bulan Maret, tanggal 20-an mungkin. Dan kita sampai sini kan Februari, anak gue itu mulai sekolah mungkin antara akhir Maret atau April gitu. Itu dia langsung online, bener-bener full online sampai akhir tahun ajaran bulan Juli. Nah abis itu setelah lockdown kan sekitar 3 bulan, alhamdulillah kasus tuh mulai nurun drastis. Dan kita waktu itu belum tahu nih ada pengumuman tentang sekolah nanti kira-kira bakal lanjut distance learning atau datang offline. Tapi alhamdulillah karena mungkin hasil pertimbangan, terus kan kita juga sebagai orang tua dikirimin survei terus nih sama kementerian sini. Kementerian sini ini tuh namanya Kementerian Pendidikan, di sini tuh namanya ADEK, Abu Dhabi Education and Knowledge kalau nggak salah. Nah, jadi kita selalu dikasih kayak survei nih, baiknya kira-kira kalau dari sudut pandang orang tua mendingan distance learning, blended atau offline gitu kan. Jadi semua survei-surveinya itu mungkin dikumpulin nih satu UAE, terus akhirnya dan dari pihak adeknya itu sendiri akan survei ke masing-masing sekolah tentang kesiapannya, kira-kira persiapannya apa aja untuk menghadapi misalnya anak sekolah masuk dalam kondisi kayak gini, itu kayak gimana, dan lain-lain. Dan akhirnya alhamdulillah sekolah pun di UAE itu dibuka per tahun ajaran yang di bulan September itu tadi. Jadi walaupun sekolah semuanya udah dibuka, pilihan tetap ada di orang tua. Jadi pemerintah sini ngasih pilihan full ke orang tua, mau tetap lanjut distance learning atau enggak. Nah kalau gue pribadi, jelas gue memilih untuk menyekolahkan anak gue datang physically ke sekolah. Mau kemana nih sekolah ya? Sekolah hari pertama. Apalagi alasannya, karena gue udah berubah jadi singa kalau ngajarin anak-anak gue. Gue gak sabaran, tapi masing-masing orang beda-beda ya. Mungkin ada yang punya kesabaran yang lebih tinggi untuk ngajarin anak-anaknya, atau enggak ya punya kemampuan lebih untuk ngajarin anak-anaknya. Nah itu pilihan masing-masing orang tua. Kalau anaknya sendiri gimana nih kira-kira, ditanyain. Nanti kita lihat ya si bocah pokoknya tuh sekolahnya mendingan online apa offline. Mas, Mas suka nggak sekolah? Iya. Sukaan di rumah online apa di sekolah datang langsung? Di sekolah. Kenapa? Soalnya naik bis. Naik bis emang seru? Iya. Bisnya kenceng. Ah masa sih? Kan nggak boleh. Gede. Apanya? AC-nya gede. Terus naik sama ada teman-teman. Nah teman-teman di sekolah apa di bisnya? Di sekolah. Terus bisa ngobrol. Ngobrolin apa aja sih sama teman-teman? Ngobrolinnya tuh Tentang game. Ngomongnya pakai bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Oh, bahasa Inggris. Emang bisa? Little I can. Yes. Nah terus gue juga penasaran nih sebenarnya sama ibu-ibu yang nonton yang anaknya distance learning. Kira-kira lebih milih distance learning atau lebih memilih anaknya pergi datang ke sekolah langsung sih? Tulis di komen ya, gue pengen tahu nih. Ingin survei kecil-kecilan kira-kira ibu-ibu pada maunya kayak gimana ya? Kira-kira aman gak nih menyekolahkan anak datang secara langsung ke sekolah di musim pandemi kayak gini? Ini sebenarnya preferensi masing-masing orang tua ya. keyakinan masing-masing orang tua. Kalau gue pribadi,
gue ngerasa yakin menyekolahkan anak gue langsung di musim kayak gini. Gue ngeliat kesiapan dari pemerintah, Kementerian Pendidikan ya dalam hal ini, sama kesiapan dari sekolah-sekolah. Gue rasa itu mereka melakukan yang terbaik lah untuk menyambut anak-anak untuk sekolah lagi di tahun ajaran yang baru ini. Jadi gue ngerasa insya Allah aman, dan kita ya pasti akan selalu berdoa sih kepada Allah supaya selalu menjaga anak-anak kita. Persiapan yang dilakukan oleh kementerian sini sama sekolah antara lain masker, mereka pasti mewajibkan anak-anak untuk pakai masker. Tapi untuk anak yang umur 6 tahun ke bawah itu nggak wajib pakai masker. Terus satu kelas itu maksimal 15 anak. Sama bagi yang naik bis itu tetap ada social distancing ya, jadi nggak semua kursi di bis itu diisi. Bagi orang tua nih yang mau nganter anaknya ke sekolah, masuk ke dalam gerbang sekolah, ke wilayah sekolah, itu harus PCR test dulu, maksimal 48 jam. Nah pas hari pertama anak gue sekolah, gue pun akhirnya melakukan PCR test tadi untuk nganterin anak gue biar mereka nggak kaget. Mas, adek, Jatuh. jangan diambil sama orang. Adek, mas, pakai apa? Karena ini kan pertama kali nih mereka sekolah, si kakaknya, walaupun di Jakarta dia udah pernah sekolah, kelihatan lebih pede, tapi di sini kan tetap aja lingkungan baru. Jadi gue pas waktu hari induction, gue pun nganterin anaknya ke sekolah, nganterin untuk lihat-lihat sekolah, nunjukin kelasnya di mana. Terus untuk adiknya, terutama nih karena dia baru pertama kali sekolah banget nih, si anak TK. Jadi gue mau nggak mau harus nganterin dia masuk sampai ke ruang kelasnya. Tapi setelah itu udah nggak boleh masuk lagi. Karena ya kalau misalnya mau masuk ke dalam wilayah sekolah, kita harus PCR test lagi, dan itu kan nggak gratis gitu kan. Dan lagi gue juga nggak mau hidung gue dicolong-colong terus-terusan. Oh iya, untuk playground, walaupun di dalam sekolah itu masih dalam kondisi tertutup, nggak boleh dimainin. Sama kafetaria atau kantin-kantin untuk anak-anak makan itu juga masih pada tutup. Jadi anak-anak pada disuruh bawa makanan sendiri. Sama ATK, mereka tuh nggak boleh pinjam-pinjaman karena dalam kondisi kayak gini. Anak gue pernah nih katanya minjemin entah penggaris atau gunting gitu ya ke temannya, dan dia ditegur sama gurunya ya untuk menghindari hal-hal yang kira-kira nggak diinginkan lah ya. Misalnya ada sekolah yang ternyata ada kena satu orang ternyata positif, itu akan langsung di lockdown 14 hari. Jadi mereka pasti bakalan langsung balik ke distance learning lagi selama 14 hari, dan dinilai sekolahnya itu layak untuk operasi lagi, baru mereka akan mulai operasi lagi. Oh iya, terkait ATK tadi, di sini tuh ada school bag policy. Jadi anak-anak itu maksimal bawa barang-barangnya di dalam tas itu maksimal 20% dari berat badannya si anak. Dan itu diwanti-wanti banget sama pihak sekolah ke orang tua nih supaya jangan terlalu berat lah bawaan mereka. Dan lagi ATK itu mesti dipisahin mana yang buat di sekolah, mana yang buat di rumah. Jadi nggak perlu bawa berat-berat. Jadi beban hidupnya pun nggak seberat kita gitu ya. Iya, kalau misalnya mau naik bis, mau masuk sekolah, tuh anak-anak pasti diukur suhu. Juga ada protokol jalur keluar masuk sekolah. Jadi si anak-anak kalau masuknya lewat jalur yang mana, pintu yang mana gitu, terus ntar pulangnya lewat pintu yang mana. Jadi protokol untuk menjalankan ini tuh benar-benar dilakuin secara ketat, yang bikin gue terutama itu lebih ngerasa yakin dan ngerasa lebih aman untuk nyekolahin anak di sini. Terus pernah ada yang nanya juga nih, sekolah di sini gratis apa bayar gitu kan? Di sini bayar sekolahnya. Nah untuk referensi sekolah, gue nggak akan menunjuk atau menyebut nama sekolah tertentu, karena itu kan kembali ke preferensi masing-masing orang tua dan si anaknya nih. Kalau misalnya dia ngelihat ke kondisi fisik sekolahnya, biasanya kan anak juga diajak untuk milih sekolah ya. Nah ini paling nanti gue akan ngasih info melalui
dulu tuh gue selalu ke website ini, ke www.arabia.com sama www.whichschooladvisor.com. Di situ nanti akan ada keterangan nama-nama sekolah, biayanya berapa, lokasi di mana, kurikulum apa, ratingnya gimana. Itu lumayan informatif di situ. Kalau misalnya nggak ada biayanya di website tadi, kalian bisa ngecek ke website sekolahnya yang kalian mau gitu. Misalnya nggak tercantum juga kalian bisa telepon atau enggak email. Email tuh biasanya nanti mereka akan nge-reply. Untuk biaya sekolahnya, biasanya mereka akan dibagi nih jenis-jenisnya. Mulai dari biaya pendidikan selama setahun, terus biaya school bus kalau misalnya kalian mau ngambil school bus untuk anaknya, terus sama uniform. Itu semuanya akan di-split terpisah-pisah. Jadi make sure kalau misalnya dapat biaya, ditanya nih, ini udah include sama school bus belum, sama uniform belum. Biasanya sih mereka akan terpisah itu semuanya. Terkait pendidikan anak pas mau pindah ke sini, jadi gue udah nge-apply banyak sekolah. Jadi kita dari Jakarta tuh udah hubungin sekolah-sekolah yang kita mau nih, sekolah A, B, C, D, kita coba apply, kita coba enroll, terus kita follow up lewat email. Nanti biasanya mereka ada yang suka nelfon kita juga tuh. Nanti pas udah sampai sini, gue lebih suka melihat sekolahnya langsung dulu. Yang selama ini kita lihat kan hanya lewat website atau nggak lewat googling gitu kan, bentuk sekolahnya kayak gimana. Nah, gue lebih senang datang ke sekolahnya langsung, ajak anak-anak. Terus dokumen apa aja yang perlu disiapin untuk keperluan sekolah anak di sini, biasanya itu akan diminta ada Emirates ID, itu nanti diurus setelah sampai di sini. Terus vaksin report, anak-anak udah pernah divaksin apa aja. Dulu gue minta ke rumah sakit tempat anak gue selalu vaksin, dan gue minta dalam cetakan bahasa Inggris. Terus dicap sama si rumah sakitnya. Terus abis itu transfer letter itu penting banget. Tapi boleh dicek, di make sure lagi di website school masing-masing yang kita mau, atau enggak tanya by email dokumennya apa aja. Takutnya kan ada perubahan kebijakan nih, karena gue kan waktu itu kesini bulan Februari, takutnya itu masih diperlukan apa enggak, takutnya beda gitu aja sih. Nah, waktu itu gue tuh transfer letter itu mesti diatestasi, jadi kayak keterangan dari sekolah si anak sebelumnya bahwa si anak tuh udah sekolah dalam periode berapa lama, tahun berapa sampai tahun berapa, terus dan dia akan pindah gitu aja. Nah, itu nanti dicap dan dilegalisir di atas sesi tadi di kedutaan UAE di Indonesia. Ngurus transfer letter ini buat gue satu kata adalah ribet. Awalnya itu gue coba ngurus sendiri, dan diinfo sama sekolah gue mesti datang ke gedung yang ada di Jalan Gatsu. Gue sampai sana, ternyata gue ditolak dengan berbagai macam alasan. Intinya mereka nggak bisa ngasih cap untuk legalisir transfer letter yang udah gue punya. Besokannya gue laporan ke sekolah. Terus ternyata sekolah mau coba bantu nih, ternyata mereka bisa memfasilitasi. Jadi saran gue sebaiknya buat kalian yang mau nyoba urus ini, silahkan tanya sekolah dulu, barangkali mereka bisa memfasilitasi ini. Itu lebih membuat hati lega. Dokumen lain yang dibutuhin adalah raport anak yang udah ditranslate ke bahasa Inggris. Itu diperluin juga untuk di sini. Jadi itu sebaiknya dokumen-dokumen yang sebaiknya disiapin dari Jakarta. Untuk lebih update sebaiknya cek di website masing-masing sekolah yang kita mau, dokumen apaan aja tuh yang dibutuhin. Cuman kurang lebih adalah tadi vaksin, transfer letter itu yang utama, karena kalau nggak ada itu nggak akan diterima sekolah di sini, sama raport anak-anak yang udah pernah sekolah di Jakarta. Nah, untuk adiknya nih karena di Jakarta itu belum pernah sekolah, jadi nggak perlu raport apa-apa gitu. Kemarin juga ada yang tanya nih, dia udah TK si anaknya itu, cuman abis itu dia lanjut ke homeschooling. Berarti kan nggak ada institusi yang menaungi pendidikan si anak. Itu sebaiknya mendingan ditanya aja langsung ke sekolahnya by email.
itu insya Allah mereka ini kok responsif, membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita yang mau daftar sekolah. Terus persiapan lain selain dokumentasi untuk anak-anak sekolah di sini, yaitu persiapan bahasa. Suka ada yang nanya anak-anak itu udah biasa bahasa Inggris atau belum sebelumnya. Nah, terus kursus apa enggak? Jujur anak-anak tuh belum ada yang lancar bahasa Inggris pas kesini. Sekolahnya pun dulu sekolah nasional, jadi nggak pakai bahasa Inggris apapun. Di rumah pun gue juga full bahasa Indonesia. Dikursusin apa enggak? Pernah gue kursusin buat nambah vocabnya dia ya. Jadi gue kursusin kira-kira cuma 3 bulan, dan salahnya gue adalah waktu itu gue ngurusin dia itu private. Jadi cuma dia sendiri sama gurunya. Padahal harusnya sebaiknya sih menurut gue ya, itu mendingan dia ke kelas reguler aja yang ada teman-temannya. Jadi conversationnya tuh lebih jalan gitu. Kalau misalnya cuma one on one sama gurunya, kayaknya dia cuma udah terima nasib aja begitu gitu kan. Nah, terus mungkin bisa ditambah lagi dengan nonton YouTube. Nah, itu lumayan ngebantu karena adanya nggak gue kursusin sih, cuman gue liatin YouTube beberapa kali. Maksudnya dalam waktu misalnya seminggu ada waktu lah beberapa jam untuk nonton YouTube untuk nambah-nambah vocab. Nah, selain itu tadi, gue dan suami membiasakan pas di Jakarta ngomong dalam bahasa Inggris. Jadi supaya anak-anak tuh kita ngomong dalam bahasa Inggris, membiasakan lah. Masalah bahasa itu kan sebenarnya masalah pembiasaan. Kalau misalnya kita nggak biasa ngomong itu, walaupun sering baca atau artinya mungkin nggak akan terlatih gitu kan. Dan lagi anak-anak cenderung lebih cepat ya untuk beradaptasi dan mencerna masalah bahasa. Kalau menurut pengalaman dan cerita teman-teman yang udah lama di sini, mereka tuh anak-anaknya rata-rata misalnya 2-3 bulan pertama itu biasanya tuh bengong-bengong atau enggak diem nih di kelas karena mereka mungkin belum paham dan mencoba mencerna. Tapi lama-lama akhirnya mereka cas-cisu sendiri, lancar aja ngomong bahasa Inggris sama teman-temannya, sama gurunya. Dan itu pun kejadian nih sama anak gue. Yang kakaknya nih, gue lihat pertamanya dia cuma diem, kalau enggak gue selalu bantu nih standby di sebelahnya pas awal-awal sekolah. Ini artinya ini, maksudnya dia begini, maksud gurunya tuh begini, disuruh begini. Lama-lama akhirnya gue pun bisa ninggal dia, dan untungnya anaknya aktif nih. Jadi misalnya dia ditanya atau enggak dia bisa ngejawab, dia akan tunjuk tangan dan dia mencoba untuk ngomong sendiri dalam bahasa Inggris. Nah, adiknya pun begitu. Gue dapat laporan dari gurunya, selama ini tuh dia cenderung diem dan sangat pasif sekali. Tapi berapa minggu ini nih gue lagi happy banget dapat laporan nih dari gurunya. Dia itu udah mulai mau berinteraksi sama guru dan teman-temannya. Bahkan kalau pas lagi ada jadwal SFH nih, si adiknya nih udah mulai aktif. Dia mau misalnya ditanya dia mau jawab. Terus kalau nggak misalnya ada satu waktu yang dia disuruh share entah dia punya barang atau punya apa, dia tuh berinisiatif untuk nunjukin barang yang dia punya, dan di akhirnya dia bilang gini, dia mau nyanyi buat gurunya. Jadi don't worry, be happy, anak-anak pasti bisa ngejalanin itu semua. Oke, kayaknya sharing gue soal sekolah anak di Abu Dhabi part 2 kali ini udah cukup sekian. Kalau misalnya masih ada yang mau tanya-tanya, monggo silahkan drop komen di kolom komentar di bawah ini, atau bisa DM via IG gue di @isundusyah. Semoga sharing gue hari ini bermanfaat dan menambah informasi bagi teman-teman semuanya. Dan bagi yang mau pindah ke sini, semoga urusannya lancar, diberi kemudahan di setiap langkahnya. Amin. Dan doa kita bersama, harapan kita bersama, semoga pandemi ini segera berakhir. Amin, amin, amin ya Allah. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, stay safe, stay at home. Terus yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ke teman-temannya ya. Oke semuanya, tetap semangat, tarik sis, semungkuk.